akhirnya pemirsa, kita berada di puncak penentuan gelar Liga 3 Marberan Indonesia di musim ini, musim 2022. Lagi-lagi gelar juara akan ditentukan di race terakhir ini, di race 10 pemirsa. Seluruh tim sudah bersaing selama 9 race untuk merebut puncak klasemen, dan hari ini akan menjadi pertarungan akhir mereka sebagai tim terbaik di Liga 3 dan sekaligus merebut 3 tiket promosi ke Liga 2 MRI. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda pemirsa yang setia menyaksikan Liga Balap Kelereng dari race pertama, khususnya bagi Anda yang setia menjadi penonton dari musim 2021. Ucapan terima kasih juga kami berikan kepada Federasi Balap Kelereng Dunia, yakni International Marberan Federation, yang telah mendukung Marberan Indonesia sebagai federasi balap kelereng di Indonesia. Dan saya Edgar Sujatmoko pemirsa, komentator setia Anda, juga sangat terhormat dipercaya memandu race Liga Balap Kelereng ini. Dan di sana sudah terlihat di layar kaca Anda, puncak klasemen dan sekaligus tim yang berpeluang juara adalah Keprijaya yang sangat tidak terduga mampu merajai pekan ke-9 ini pemirsa. Setelah berhasil finish pertama, di belakang Keprijaya ada PSK Cimahi dengan 93 poin dan Dewa United di posisi 3 pemirsa mengumpulkan 90 poin. Tentu saja ketiga tim ini sangat berpeluang besar mengangkat trofi Liga 3 di akhir race nanti. Tapi Perseka Tegal dan Perseta Tulung Agung juga patut diwaspadai, karena bisa saja ketiga tim ini yang akan keluar sebagai juara. Dan inilah starting grid di race 10 ini pemirsa. Keprijaya tentu saja akan start terdepan karena berhasil menang di race 9. Di belakangnya ada AS Abadi dan Dewa United di posisi 3. Sementara PSK Cimahi sangat tidak diuntungkan di race ini yang harus start di posisi 14. Namun apapun bisa terjadi pemirsa, meskipun PSK Cimahi start di urutan belakang, tapi bisa saja PSK akan keluar sebagai juara. Bahkan Persija Jepara yang start terakhir bisa saja merebut tiket promosi di race ini. Dan inilah arena pertarungan kita pemirsa, sirkuit Karaima Lombasang yang terletak di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Sirkuit ini memiliki 14 tikungan dengan 2 trek mini zigzag, dan kedua trek maut ini akan menjadi bahaya besar bagi tim-tim balap kelereng. Dan di sisi tribun pemirsa, sorak-sorai, teriakan penuh semangat, dan berbagai nyanyian selalu terdengar dari setiap sudut tribun hingga memenuhi sisi sirkuit. Dan tentu saja suara para penonton akan semakin besar di final race Liga 3 ini. Dan tampaknya seluruh tim balap kelereng ingin segera menunjukkan aksi mereka. Atmosfer di race ini semakin memanas dan semakin tegang pemirsa. Tampaknya ini akan menjadi race yang banyak terjadi saling salib. Dan akhirnya lampu start sudah dinyalakan dan final race Liga 3 MRI melaju. Dan Persibas Banyumas ternyata yang memimpin di awal race ini. Keprijaya yang start terdepan kini berada di posisi 5 pemirsa. Oh, posisi pertama langsung berganti. Perseta langsung menyerang dan merebut pimpinan balapan. Dan kini tekanan berpindah ke pemain Perseta Tulung Agung di sana, dan tekanan itu tidak bisa ditahan. Dan kini AS Abadi yang menanggung tekanan itu pemirsa. Badak Lampung merebut pimpinan balapan dan mulus saja Badak Lampung di zigzag pertama. Tapi kita lihat di zigzag kedua, serangan Persibas Banyumas mampu dihalau. Badak Lampung berhasil mempertahankan keunggulannya ternyata. Oh, tidak mampu bertahan Badak Lampung. Kecepatan Persibas Banyumas luput dari marking Badak Lampung pemirsa. Sektor 2 dan 3 di lap pertama tadi membuktikan sangat sulit mempertahankan pimpinan balapan, dan itu sudah ditunjukkan oleh Persibas Banyumas dan Badak Lampung. Dan di sektor pertama kini cukup aman posisi Persibas, meskipun ada serangan dari Badak Lampung tadi. Marking Persibas Banyumas cukup sigap untuk mengantisipasi serangan para musuhnya pemirsa. Awal yang baik bagi Persibas Banyumas di race ini. Dan kini yang akan menyerang Persibas adalah PSK Cimahi, tapi yang memimpin adalah Badak Lampung pemirsa. Dan lagi-lagi Badak Lampung selamat di zigzag pertama dan juga selamat di zigzag kedua. Tapi apakah di sini Badak Lampung akan disalip lagi? Bahaya mendekat, masih bertahan, berhasil bertahan ternyata Badak Lampung di lap 2 ini. Oh, terjadi insiden keluar lintasan. Semeru Lumajang menjadi korban pertama sirkuit Karaima Lombasang. Baru masuk 3 lap tapi sudah terjadi insiden keluar lintasan. Tentu ini harus jadi perhatian bagi tim-tim balap kelereng untuk waspada di konveyor nanti. Jangan terlalu agresif dalam menyerang. Dan kita lihat Badak Lampung sedang tertekan saat ini, tapi pemainnya masih aman pemirsa. Dan sektor 1 sudah dilalui dengan aman ternyata. Oh, Persibas Banyumas mode menyerang, tapi Badak
Lampung kembali tertekan dan lagi-lagi menerobos Badak Lampung. Dan apakah menerobos di sini? Masih aman. Perseta tidak mampu menyalip Badak Lampung. Dan sangat luar biasa Badak Lampung pemirsa. Sudah 3 kali mampu menerobos di 2 track mode di sirkuit ini, tanpa pernah disalip 1 kali pun oleh para musuhnya. Dan tadi Badak Lampung bersisian dengan Perseta, tapi Badak Lampung lebih dulu menyentuh sirkuit. Dan kini lagi-lagi Persibas Banyumas menjadi tim yang terus mengincar posisi Badak Lampung. Persibas Banyumas cukup baik di race terakhir ini pemirsa. Oh, bakal mampu menyalip Badak Lampung. Luar biasa Persibas Banyumas. Target untuk menjauh dari 3 peringkat terbawah tampaknya menjadi motivasi di race ini. Tapi di sektor 2 dan 3 akan menjadi ancaman besar bagi Persibas Banyumas. Dan benar saja pemirsa. Dan kita lihat PSK Cimahi di sini. Oh, tidak mampu menerobos. Persibas kembali memimpin. Serangan perserang tidak mampu membobol pertahanan Persibas Banyumas. Dan menuju tikungan akhir di sana. Cukup jauh jarak Persibas Banyumas dengan Perseta Tulungagung. Dan juga Badak Lampung di posisi 2 saat ini pemirsa. Dan kini kembali Persibas Banyumas memimpin. Sejauh ini hanya Persibas dan Badak Lampung yang mampu bertahan lama di posisi depan. Sementara tim-tim yang bersaing merebut gelar juara sangat jarang terlihat. Hanya Perseta Tulungagung yang sejauh ini menunjukkan ambisinya untuk juara Liga 3. Dan ternyata Persatu Tuban langsung melesat ke posisi depan. Dan kita lihat di klasemen sementara, Persatu Tuban saat ini berada di posisi puncak klasemen pemirsa. Tapi apakah posisi itu akan direbut? Karena Persatu sedang terancam. Oh, luar biasa Persatu Tuban berhasil selamat di trek zigzag pertama dan juga selamat di zigzag kedua. Tapi trek lurus di sini sering memakan korban dan tampaknya Persatu Tuban akan menjadi korban. Tapi sudah selamat Persatu Tuban, sudah masuk conveyor pemainnya. Tapi bisakah Persatu Tuban selama di 86 ini? Apalagi Persibas Banyumas dan Perseta Tulungagung semakin dekat. Oh, mudah menyerang Persibas, tapi Persatu Tuban lewat sisi dalam. Oh, tapi Persibas sangat luar biasa pemirsa. Tidak kalah luar biasa Persatu Tuban berhasil mempertahankan keunggulannya dengan cara membalas serangan Persibas Banyumas. Dan masuk sektor 2 kini, serangan datang dari Persibas dan Perseta, tapi Persatu disiplin dalam bertahan. Dan masuk trek zigzag ini. Oh, disalip berserang, disalip lagi. Persatu memimpin lagi dan berhasil selamat di trek zigzag kedua. Tapi posisinya sangat bahaya kini. Berserang Bajan dan Persibat Batang menyerang. Cut inside tadi Persibat, tapi serangannya mampu dihindari oleh Persatu Tuban dan kembali memimpin lagi. Meskipun Persatu Tuban tidak mampu memimpin 1-8. Oh, apa yang terjadi dengan Persatu Tuban? Pertahanannya tiba-tiba tembus oleh Persibat Batang. Tampaknya Persatu Tuban melakukan cornering yang buruk di T2. Dan kita lihat kini, oh luar biasa serangan dari Perseta Tulungagung. Teknik pantulannya sangat-sangat cantik ditunjukkan oleh Perseta Tulungagung. Aksi menyalip itu bisa saja dinobatkan sebagai best overtake of the year di musim ini. Tapi itu tidak ada artinya jika Perseta tidak mampu menang, tidak mampu menjaga keunggulannya dalam waktu yang lama. Dan kembali lagi Persatu Tuban memimpin meskipun melakukan kesalahan di T2. Tapi Persatu mampu bangkit dan merebut posisi pertama lagi. Dan bahkan jaraknya cukup jauh dari para pesaingnya. Tapi ternyata kini kembali dekat jaraknya pemirsa. Sejauh ini hanya Persatu dan Perseta yang bersaing merebut gelar juara. Oh, kembali disalip Persatu Tuban. Lagi-lagi T2 menjadi titik lemah Persatu Tuban. Sudah 2 kali posisi pertamanya direbut di tikungan itu pemirsa. Dan 4 tim menyerang perserang Banten kini. Semakin dekat serangan itu bakal memepet perserang. Mampukah pemainnya bertahan? Dan sejauh ini masih bertahan dari gempuran itu. Masih aman posisi perserang. Oh, Perseta melesat di posisi 2 kini. Apakah bisa menyalip di sini dan berhasil menyalip pemirsa? Posisi pertama berubah lagi. Persibas dalam bahaya. Persijap gagal menyalip. Pertahanan Persibas terlalu kokoh. Tapi serangan masih berlanjut. Tim-tim lain juga ikut menyerang. Persijap Jepara kembali memepet dan sangat dekat dengan Persibas Banyumas di conveyor. Oh, bersisian di sana. Ternyata yang memimpin adalah Persibas Banyumas. Tapi dalam bahaya Persibas, dan bahaya itu bisa diatasi dengan tenang. Kini cukup bernapas lega Persibas Banyumas karena tekanan semakin longgar. Cornering tentu menjadi kunci jika Persibas ingin aman dari kejaran para musuhnya. Tapi tim-tim lain juga melakukan cornering yang baik pemirsa. Tapi itu sudah diantisipasi dengan melakukan marking yang kokoh dari Persibas Banyumas di sana. Tapi Perserang datang menyerang, tapi terkendala di trek zigzag tadi. Dan kini Persingga Ngawi di posisi 2, tapi disalip Persingga. Dan kembali lagi di posisi 2 Persingga Ngawi. Dan akan menginjak Persibas di sana. Bakal mampu menyalip Persibas, ternyata masih memimpin balapan. Serangan Persingga ternyata gagal tadi. Dan tersisa 5 lap lagi pemirsa. Dan PSK Cimahi yang berpeluang juara dengan selisih 2 poin dari Kepri Jaya di klasemen sementara. Dan saat ini posisi depan sudah berganti. Posisi puncak klasemen juga berganti pemirsa. Perseta Tulungagung kini memuncaki klasemen. Dan masih tersisa 5 lap lagi untuk menentukan gelar juara pemirsa. Perseta harus merebut posisi pertama. Dan Perseta semakin mengokohkan dirinya di klasemen sementara. Tapi di sektor ini apapun bisa terjadi. Dan benar saja Perseta sudah disalib. Tapi Perseta kembali memimpin. Mental juara yang baik sekali dari Perseta Tulungagung. Pemainnya sangat tenang menghadapi serangan di trek zigzag. Dan kini ketenangan itu kembali ditunjukkan di tikungan terakhir tadi pemirsa.
Oh, Persijap sangat dekat dengan Perseta, tapi kini pemainnya mulai menjauh. Persijap Jepara tentu harus bekerja keras di race ini jika ingin juara, bahkan jika ingin promosi pemirsa, karena 2 race terakhirnya berakhir tragis, tidak mendapatkan poin sama sekali. Tapi apapun bisa terjadi di race terakhir ini pemirsa. Oh, Persibas kedua menyerang. Cantik sekali cara Persibas menyalip 2 tim di depannya, memanfaatkan sisi dalam untuk menyalip dan menang adu body tadi. Tapi hati-hati di sini Persibas. Oh, disalip, berganti lagi pimpinan balapan. Persibas memimpin kini Persibas. Oh, kembali Persibas Batang memimpin. Semakin seru saja race terakhir ini pemirsa. Semakin memanas menuju tangga juara dan menuju perebutan tiket promosi Liga 2 di musim 2022 ini pemirsa. Oh, bersisian dan Persebam menyalip. Persibas hancur lebur di T2 dan baik sekali pertahanan Persebam tadi. Tapi Persibas masih menyerang. Baik corneringnya dan luar biasa cara Persibas menghindari marking Persebam. Sangat cantik sekali pemirsa. Dan tampaknya Persebam akan balas dendam, tapi pemainnya sudah disalip saat ini. Persebam di posisi Dewa United memimpin. Akhirnya tim Sultan ini menunjukkan kekuatannya, tapi tidak lama memimpin. Dan apakah Persita mampu menerobos pemirsa? Trek jejak berhasil ditaklukkan oleh Laskar Bandar Selatan ini, dan jejak kedua juga ditaklukkan. Persibas tidak mampu mendekati Perseta. Malah pemainnya yang disalip oleh Persijap Jepara di sana. Hampir saja Persijap menyalip Perseta tadi. Dan tersisa 3 putaran saja pemirsa. Perseta Tulungagung kembali besar peluang juaranya. Tapi tim-tim lain sedang mengancam. Persija menyerang, Perseta berhasil memarking. Persingga Ngawi kini kedua, mengejar Perseta Tulungagung yang berada di depan. Dan semakin dekat Persingga Ngawi, maka mampu berhasil menyalip Perseta Tulungagung. Perseta tidak mampu melakukan marking tadi. Dan kini tekanan berpindah ke Persingga Ngawi. Dewa United kehilangan momentum, tapi beruntung mendapatkan dorongan. Dan terzigzag ini, dan Persingga Ngawi di sana disalip, berusaha menyerang balik, tapi berhasil pemirsa. Serangan Perseta lah yang gagal tadi, maka posisi Perseta sudah direbut oleh Perserang Banten. Tapi kembali Perseta di posisi 2 kini. Persingga berusaha menjauhkan jaraknya di 8-14 ini, berusaha mengamankan posisinya dari tim-tim di belakangnya pemirsa. Tapi di klasemen sementara Dewa United yang memimpin, Keberjaya di posisi 2 saat ini pemirsa. Oh, Dewa United juga memimpin balapan. Selisih poinnya kini semakin jauh. Oh, di sana Persibas akan menyerang dan berhasil memimpin lagi, dan Persibas langsung menjauh. Tapi Dewa United semakin dekat setelah mendapatkan asis tadi pemirsa. Dan semakin memepet Dewa United, tapi serangan Dewa United bisa dimarking oleh Persibas Banyumas. Tapi semakin bahaya, Persibas Batang memimpin dan menerobos saja Persibas di sana. Tapi apakah selama di sini Persingga dan PSG Ciamis menyerang, dan Persibas Batang harus segera memasang marking jika ingin selamat. Oh, gagal marking Persibas, ternyata markingnya berhasil. Oh, tapi tembus pertahanan di tikungan terakhir tadi pemirsa. Dan inilah lap akhir, lap yang paling menentukan di musim ini, yang akan menentukan gelar juara Liga 3. Dan di sana yang sangat berpeluang juara adalah Dewa United, tapi pesaing terdekatnya PSG Cimahi mengejar. Jarak poinnya juga semakin tipis, hanya berjarak 2 poin saja. Tentu siapapun yang menang di race ini akan juara pemirsa, tapi itu tentu tidak mudah karena tim-tim lain ikut bersaing di sana pemirsa. Dan kita lihat ada yang menyerang. Persingga Ngawi memimpin kini dan menerobos Persingga Ngawi. Dewa United terlempar dari 5 besar. PSG Cimahi kini berpeluang juara. Dewa United ternyata di posisi 4 klasemen. Oh, Keberjaya stuck pemirsa. Persingga melesat di sana. PSG akan juara dan PSG Cimahi pemirsa menjadi tim terbaik di musim ini, menjadi tim yang berhasil juara Liga 3. Meskipun PSG finish kedua, tapi itu cukup untuk mengantarkan PSG Cimahi, Laskar Sangkuriang itu meraih gelar juara Liga 3 Marberan Indonesia musim 2022. Meskipun gagal menang di race terakhirnya dan hanya meraih 20 poin, tapi tambahan poin itu cukup untuk membuktikan bahwa PSG Cimahi menjadi tim terbaik Liga 3. Tapi apresiasi juga patut kita berikan kepada Persingga Ngawi yang berhasil menang di race ini, dan kita perlu melihat apakah hasil ini cukup untuk mengantarkan Persingga Ngawi promosi ke Liga 2. Sementara Dewa United finish di posisi 6 ternyata pemirsa, padahal sempat memimpin di lap terakhir. Dan inilah hasil lengkap di race terakhir ini. Persingga Ngawi keluar sebagai pemenang pemirsa, tapi PSG Cimahi yang finish kedua menjadi tim yang dinobatkan sebagai juara Liga 3 MRI musim 2022. Tambahan 20 poin ini cukup untuk membuat Laskar Sangkuriang menaiki tahta tertinggi Liga 3. Sementara tim-tim lain yang ikut bersaing merebut gelar juara dan promosi, yakni Perseta Tulungagung, Dewa United dan Keberjaya, ternyata tidak mampu finish 3 besar pemirsa. Dan kita perlu melihat klasemen akhir nanti, siapakah 2 tim yang berhak menemani PSG Cimahi promosi ke Liga 2. Apakah Perseta Tulungagung, Dewa United, ataukah Keberjaya yang mengalami stuck di race ini. Dan kita lihat momen-momen seru di race terakhir ini pemirsa. Di sana Badak Lampung memimpin di lap 3 dan terlihat ada 5 tim menyerang, dan Persibas Banyumas yang berhasil menyalip. Tapi sangat luar biasa Badak Lampung mampu kembali merebut posisi pertama, bahkan mampu menaklukkan trek zigzag di sirkuit ini.
Dan inilah insiden pertama di race ini, insiden yang dialami oleh tim Semeru Lumajang saat akan masuk conveyor pemirsa. Ternyata Semeru Lumajang dihantam keras oleh gerigi conveyor, bahkan melewati dinding sirkuit. Dan kembali terjadi momen seru di sektor 3 ini. Di sana Persibas berhasil disalip oleh PSK Cimahi, tapi trek zigzag di sirkuit ini mengancam posisinya pemirsa, dan trek mode itu menjadi penyebab hilangnya posisi PSK Cimahi. Dan inilah pertarungan sengit antara Persibas dan Persatu. Awalnya Persibas berhasil menyalip Persatu dengan menghindari markir Persatu Tuban, tapi Persatu tidak tinggal diam di sana. Dengan teknik cut inside, Persatu Tuban kembali lagi di posisi pertama. Sementara ini adalah momen yang terjadi di sektor pertama, dan lagi-lagi Persibas Banyumas yang direbut posisinya pemirsa. Dan kali ini yang merampas pimpinan balapan adalah Persingalawi dengan cara memotong jalur Persibas. Dan inilah momen patah hati bagi pendukung Kepercaya yang mengalami stang di lap terakhir. Padahal Kepercaya punya peluang yang besar untuk juara, tapi insiden ini membuatnya kehilangan kesempatan besar itu. Dan kita lihat momen penentuan gelar juara. Di sana Persinga memimpin, tapi PSK Cimahi yang berpeluang besar juara karena masuk 3 besar di lap ini. Sementara pesaing terdekatnya Kepercaya stuck dan Perseta Tulungagung sangat jauh poinnya. Meskipun PSK gagal menang, tapi finish kedua cukup untuk menjadikan Laskar Sangkuri yang juara. Dan kita lihat klasemen akhir Liga 3 MRI, dan PSK Cimahi menjadi tim yang dinobatkan sebagai tim terbaik pemirsa dengan mengumpulkan 113 poin dengan rekor 2 kali menang dan 2 kali finish kedua. Dan ternyata 2 tim yang promosi adalah Kepercaya dan Dewa United. Keduanya sama-sama mengumpulkan 100 poin. Tentu melihat Kepercaya mengakhiri musim di peringkat 2 cukup mengejutkan pemirsa, karena tidak ada yang menjagokan Kepercaya di awal musim ini. Dan ini hasilnya mengecewakan bagi Perseta Tulungagung yang hanya berjarak 3 poin dari zona promosi. Jika saja Perseta finish 3 besar, tentu Laskar Bade Selatan itu bisa menggeser Dewa United. Sementara 3 tim yang berada di posisi terbawah adalah PSG Ciamis, Sleman United, dan Perseda Denpasar. Dan inilah sang juara Liga 3 MRI musim 2022 pemirsa, PSK Cimahi, Laskar Sangkuriang, tim balap kelereng kebanggaan warga Cimahi yang sangat impresif di musim ini. Padahal di musim lalu PSK Cimahi berada di peringkat terakhir, tapi di musim ini PSK Cimahi menjelma menjadi tim yang sangat ditakuti. Dan ucapan selamat juga patut diberikan kepada Kepercaya yang berada di peringkat 2 dan juga Dewa United yang mengakhiri musim dengan juara 3 di musim ini. Dan supporter PSK Cimahi menjadi supporter yang paling bahagia di Liga 3 pemirsa, setelah melihat tim kebanggaan mereka juara Liga 3 di musim ini. Tentu pencapaian ini patut dirayakan, patut dikenang pemirsa. Dan selebrasi tim PSK Cimahi dan sorak-sorai dari pendukung mereka menjadi tanda berakhirnya musim Liga 3 MRI musim 2022 ini. Setelah 10 race dijalani oleh 18 tim balap kelereng di musim ini pemirsa, akhirnya PSK Cimahi keluar sebagai tim terbaik. Dan sebelum kita berpisah, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda yang setia menyaksikan Liga Balap Kelereng dari race pertama hingga race 10 Liga 3 ini berakhir. Dan tak lupa pula saya ingatkan kepada Anda pemirsa untuk mendukung Marberan Indonesia agar semakin berkembang dan semakin dikenal dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan share Liga Balap Kelereng ini. Kita bertemu di musim depan Liga 3 MRI. Saya Edgar Sujatmoko dan sampai jumpa.